Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Sabtu 26 Maret 2022, Bacaan Injil, Lukas 18, 9 sampai dengan 14. Bacaan Injil, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, Dia mengenal hatiku. Bagaimana sikap kita ketika datang menghadap hadirat Allah? Apakah kita memiliki sikap hati yang benar? Yesus memberikan contoh dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka adalah orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Ketika orang Farisi berdoa, ia menyatakan kalau ia tidak sama dengan pemungut cukai. Bahkan, ia memaparkan telah menunaikan kewajibannya, telah beribadah dan memberi persepuluhan. Ia mengatakan kepada Allah bahwa ia adalah orang salah, tidak seperti kebanyakan orang berdosa lainnya. Dengan melakukan semua itu, ia tidak menunjukkan kesungguhan hati, melainkan keangkuhan. Ia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain dan dirinya lah yang benar. Itu sebabnya ia menjadi tidak menghargai orang lain. Berbeda dengan pemungut cukai, ia menyadari kalau dirinya orang berdosa. Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Pemungut cukai bersikap rendah hati dengan mengungkapkan pertobatannya. Oleh karena itu, Allah mengindahkannya. Saat ini banyak orang yang merasa dirinya paling hebat, paling benar, merasa dirinya paling suci. Tapi dia tidak mengenal hati Allah. Menghujat sana-sini, menghina, merasa doanya akan dikabulkan karena merasa kewajibannya sudah dilaksanakan dengan baik. Tuhan tidak memandang orang yang tinggi hati. Tuhan akan mengabulkan doanya dengan segala kekurangan kita, kerendahan diri kita di hadapannya. Itu artinya kita mengenal hatinya Tuhan. Bait Allah adalah tempat umat menyembah. Allah berjanji sebagai jawaban atas permohonan. Apapun doa yang disampaikan dengan cara yang benar di dalam atau menghadap ke rumah tersebut, doa itu akan lebih diterima. Mungkin orang Farisi berdiri di tengah-tengah dan menegakkan kepalanya agar dilihat orang. Sedangkan pemungut cukai berdiri jauh-jauh di pojok atau di tempat yang tak terlihat banyak orang. Belajar dari kedua contoh di atas, mari kita mengoreksi diri. Apakah motivasi kita sudah benar atau tidak? Bila tidak, belum terlambat bagi kita untuk mengubahnya karena Allah mengenal hati kita. Ketika datang berdoa, beribadah, atau menghadapnya secara pribadi, sikap hati yang benar diperlukan saat kita datang menghampiri Tuhan dalam doa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati kami menghadap kepadamu dalam bait Allah. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.